Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Buat kamu yang nonton secara live, saya doakan semuanya hatinya dibahagiakan, urusannya dimudahkan, kemudian rezekinya semakin berlimpah dan hidupnya semakin berlimpah juga. Amin ya robbal alamin. Berlaku juga buat kamu yang nantinya nonton ulang videonya ya. Terima kasih buat kamu yang selalu support channel ini, selalu share video ini dan berbagi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, di subscribe dulu, kemudian jangan lupa untuk diklik dulu tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya malam ini atau video kali ini. Informasi dulu sebelum kita lanjut videonya atau sebelum kita lanjut pembahasannya. Buat kamu yang ingin mengikuti seminar yang saya adakan baik itu secara online maupun secara offline, dan kebetulan online-nya nanti akan saya adakan pada tanggal 14 Agustus dengan tema kelas bebas hutang. Untuk pendaftarannya klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang tertera di layar monitor Anda. Yang kedua, seminar offline-nya yaitu tanggal 15 Oktober di Surabaya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomornya admin ya yang tertera di layar monitor Anda. Baik, kali ini saya akan bahas tentang visualisasi. Ini masih berhubungan dengan video yang sebelumnya. Sebelumnya kan saya mengedukasi Anda atau memberikan teknik-teknik atau cara-cara bagaimana bisa terapi secara mandiri. Bahkan di sana dibocorkan juga bagaimana membuat kalimat afirmasi dengan baik agar sugestinya benar-benar menjadi baik. Untuk kali ini kita bahas tentang visualisasi. Ini sangat terhubung teman-teman, karena banyak yang ngeblank saat bervisualisasi. Bahkan karena tidak tahu visualisasi malah dimanfaatkan untuk menikmati kegalauan, bervisualisasi hal-hal yang negatif. Andakah itu? Kalau itu Anda, buruan di cancel dan rubah visualisasimu menjadi visualisasi yang benar-benar yang kamu inginkan. Karena visualisasi itu salah satu komponen yang sangat penting di dalam menerapkan hukum tarik-menarik ataupun law of attraction ataupun rahasia keajaiban doa. Itu salah satu komponen yang sangat punya pengaruh besar untuk mewujudkan impian kita. Karena bicara tentang imajinasi. Mengapa sih kok harus visualisasi? Karena apapun yang kita pikirkan maka itu yang akan terwujud. Yang kita pikirkan itu tidak melulu yang sedang baru terlintas. Yang kita pikirkan itu tidak selamanya yang kita rencanakan kita mikirkan dalam kondisi seperti ini, tetapi juga bisa kita aplikasikan atau bisa kita praktikkan dalam bentuk visualisasi. Sama penjelasannya seperti kemarin, kamu harus paham dulu gelombang otak. Kalau gelombang otak sudah paham, kamu juga harus tahu kondisi-kondisi waktu tenang yang sangat bagus untuk menerapkan terapi atau bervisualisasi. Saran saya ya, di video kali ini saya berikan saran untuk kamu semuanya. Saran saya adalah sisihkan waktu dalam satu hari satu malam itu minimal setengah jam. Untuk waktu tepatnya ya kalau bisa malam menjelang tidur. Itu penting banget dan itu sangat-sangat powerful banget. Jadi kamu harus bisa menyisihkan waktu setidaknya setengah jam saja. Dan saya sarankan malam. Begini ya teman-teman, kalau bicara tentang visualisasi tidak sedikit dari kita malah memanfaatkan atau bervisualisasi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Contoh misalkan membayangkan kegalauan, mengingat-ingat masa lalu yang negatif, kemudian melibatkan rasa lagi di sana, itu menjadi powerful banget. Karena dulu saya pernah mengatakan bahwa loa itu nggak ada gagalnya, tidak ada gagalnya. Loa itu berhasil semua, berhasil yang positif apa yang negatif itu, tapi tetap aja berhasil. Kalau kamu malah larut dalam kesedihan, bervisualisasi yang negatif, ngeloa negatif, kesedihan dan lain-lain, itu juga bisa berhasil, sangat berpotensi berhasil. Karena biasanya hal-hal seperti itu kamu memikirkannya dengan rasa gitu ya. Jadi sekarang saya akan mengedukasi Anda atau membocorkan teknik-teknik visualisasi, dan bervisualisasinya adalah sesuatu yang positif, tentunya yang kamu inginkan. Gambarannya visualisasi itu adalah membayangkan objek yang kamu inginkan, baik itu benda ataupun kondisi hati atau kondisi jiwa atau keinginan-keinginan kamu yang sifatnya tentang rasa, tentang cinta. Ya kalau cinta berarti membayangkan pasangan dalam kondisi happy, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang. Yang dibayangkan itu, yang divisualisasikan adalah itu. Tetapi kalau benda katakanlah seperti uang, kamu harus bisa memunculkan keberlimpahan tentang uang. Jadi sebenarnya kalau kok bicara komponen luar itu banyak banget. Nah di video kali ini saya bicara tentang visualisasi. Jadi yang kamu visualisasikan, yang kamu bayangkan adalah
yang kamu inginkan. Tapi juga jangan sembarangan, karena visualisasi ini akan menjadi powerful kalau melibatkan rasa. Jadi merasakan keberadaannya. Ya, secara prinsip visualisasi adalah membayangkan satu objek atau yang kamu inginkan itu seakan-akan sudah kamu miliki. Kesimpulannya adalah agar kita dalam bervisualisasi itu benar-benar hasilnya maksimal dan benar-benar powerful, itu sebenarnya kiat-kiatnya apa saja sih yang harus dilakukan. Yang pertama, ini kamu boleh catat, kamu dengarkan secara berulang ya. Yang pertama adalah pastikan kondisi hatimu dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang baik. Meskipun ada masalah tetapi tidak tertekan. Pengaruhnya nanti ketika kamu berdoa atau bervisualisasi itu kamu tidak mengharuskan. Ya, tidak ada keharusan, tidak ada paksaan dalam diri bahwa itu semuanya harus terkabul, karena harus benar-benar netral. Kemudian yang kedua, support agar benar-benar maksimal dalam bervisualisasi adalah meningkatkan kualitas syukur. Kualitas syukur yang saya maksud adalah waktunya dari mulai pagi hingga akan bervisualisasi atau waktu akan bervisualisasi. Kenapa? Karena nanti juga akan berpengaruh ketika kamu bervisualisasi. Kalau kamu banyak keluh kesah, vibrasinya negatif. Agak sedikit susah bervisualisasi tetapi vibrasinya negatif. Karena kalau vibrasinya negatif, nanti visualisasinya juga akan negatif. Meskipun kamu memaksakan bervisualisasi yang positif, tetapi vibrasimu negatif, itu nggak akan ketemu, tidak akan selaras. Kemudian yang ketiga adalah rasa. Rasa pun ya, memaksimalkan rasa, karena esensinya dalam bervisualisasi adalah untuk menciptakan rasa syukur dan keberlimpahan. Kalau rasanya ya, rasamu, hatimu itu tidak baik, juga tidak akan bisa. Jadi rasa ini pun itu bisa berpengaruh pada dua hal sebelumnya, yaitu kondisi tenang dan kondisi syukur. Dalam law of attraction itu tidak akan pernah lepas dengan pembahasan tentang syukur. Itu sangat-sangat penting. Esensi dalam berilmu adalah syukur. Jadi untuk bervisualisasi yang baik, untuk bervisualisasi yang hasilnya maksimal, kualitas syukurnya dulu yang diperbaiki ya. Jadi sederhana sebenarnya teman-teman. Cuma yang menjadi kendala adalah kita itu tidak tenang dalam mempraktekkan ilmunya. Karena tenang itu menjadi syarat utama untuk praktek ilmunya. Mungkin kamu sekarang seketika sadar, bertahun-tahun praktek loa tapi tidak maksimal, tetapi tidak membuahkan hasil bahkan. Itu disebabkan karena kurang tenang atau bahkan mungkin tidak tenang. Itu kenapa pentingnya mengikuti seminar, pentingnya sebuah terapi itu untuk mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu bisa didapat ketika terbukanya kesadaran di dalam hati. Kesadaran terhadap apa? Terhadap diri. Kesadaran terhadap apa? Terhadap keberlimpahan. Kesadaran terhadap keajaiban-keajaiban dari Allah. Kalau hati masih tidak sadar, masih mengedepankan logika, jangankan visualisasi, komponen yang lainnya yang paling basic juga tetap akan gagal gitu. Jadi keberhasilan itu ditentukan kondisi psikismu. Itu kenapa doa itu ditentukan oleh hati. Untuk bisa doa mudah dikabulkan Allah itu bagaimana kondisi hatimu. Yang namanya doa kan pasti positif ya. Gak mungkin doa itu negatif. Doa atau harapan yang sebenar-benarnya diharapkan itu pastilah positif. Tetapi kondisi hatinya tidak positif, ya tidak akan ketemu, tidak akan bisa. Jadi sebenarnya ketenangan itu menjadi kunci. Bahkan ada 3 momentum yang sangat berharga yang sering dilalaikan oleh manusia ketika dia harusnya berdoa. Yang pertama adalah tenang. Ketika tenang dia lupa untuk berdoa. Kedua, senang. Ketika senang dia pun lalai untuk berdoa. Yang ketiga adalah kondisi hening, katakanlah sepertiga malam atau menjelang tidur. Mereka lupa juga untuk berdoa. Itu kenapa? Doanya seakan-akan tidak ada yang dikabulkan. Sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Hanya saja doa kita itu apa? Bisa jadi doa kita yang sebenar-benarnya adalah justru yang tidak kita inginkan, karena kita memikirkannya berulang. Setiap perkara, setiap keinginan itu atau setiap satu hal yang kita cintai itu ditentukan seberapa sering kita memikirkannya. Semakin kita sering memikirkannya, semakin kita sering ngebatin, orang Jawa bilang, semakin kita sering mengatakannya atau mengucapkannya, maka sejatinya kita mencintainya. Pertanyaannya, yang sering kamu pikirkan, yang sering kamu ucapkan, yang sering kamu rasakan itu positif atau negatif? Jika itu positif, mestinya kamu jadi positif. Mestinya semua doamu terkabul, semua harapanmu terkabul. Jika kamu dalam kondisi yang negatif, memikirkan, mengucapkan, merasakan yang negatif,
maka itu juga sejatinya yang kamu inginkan. Semoga ini bermanfaat teman-teman, ditonton secara berulang, diulang-ulang agar kamu dapat esensinya, dapat intisari dari pembahasan video kali ini. Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu juga buat kamu yang sudah mendaftar di 2 minggu mendatang di seminar offline bahkan yang saya adakan nanti di beberapa tempat di beberapa daerah. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.